Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Fang Zixi menatap 120.000 murid di bawah, dan berkata, batas waktu untuk berburu harta karun di penjara api kuno adalah 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, Anda akan berkumpul di puncak gunung berapi di timur api kuno, dan kemudian akan ada terowongan ruang waktu untuk meninggalkan api kuno. Dan ketika Anda memasuki api kuno, Anda akan diteleportasi secara acak. Ingat kata-kata Tuan Istana ini, apakah Anda bertemu murid dari Sekte Kebahagiaan Ilahi atau murid dari dinasti leluhur Shizu, Anda harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, ucap Fang Zixi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berkata serempak, murid ini patuh. Baiklah, Fang Zixi mengulurkan seorang Gen Qianqianyu menunjuk ke platform tinggi raksasa dan berkata, cara nyaman berikutnya adalah pintu masuk ke penjara api kuno, kamu bisa masuk, ucap Fang Zix. Baik kepala istana, pada saat ini, Fang Tianyu, Fang Tiancheng, murid inti dari domain bintang manusia, dan kedua bersaudara itu diam-diam melindungi Tan Yun. Namun tiba-tiba suara Tan Yun terdengar di benak mereka, setelah Anda memasuki penjara api kuno, Anda tidak perlu melindungi saya akan mundur segera setelah saya memasukinya, ucap Tan Yun. Fang Tianyu mengerutkan kening, dan berkata dengan ekspresi khawatir, saudara Tan Xian, bagaimana ini bisa dilakukan, ucap Fang Tianyu. Fang Tiancheng berkata, saudara Tan Xian, ini benar-benar tidak mungkin, jika kamu membuat kesalahan, bagaimana saudara laki-lakiku dan aku bisa menjelaskannya kepada kepala istana, ucap Fang Tiancheng. Jangan khawatir, selama aku Tan Yun tidak ingin mati, tidak ada yang bisa membunuhku, Tan Yun berkata melalui transmisi suara. Selain itu, ada banyak orang yang ingin membunuhku dari murid inti dari Human Race Starfield dan Orc Starfield. Jika kalian benar-benar bersamaku, aku pasti akan melibatkanmu, jadi dengarkan aku dan putuskan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, kedua bersaudara itu mengirim transmisi suara kepada Tan Yun, yah, terserah kamu, tapi kamu harus berjanji, kamu tidak boleh mengalami kecelakaan, ucap keduanya. Tan Yun berkata, aku berjanji tidak akan terjadi apa-apa, dan aku akan keluar hidup-hidup, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun mengeluarkan suara transmisi, dia merasakan gelombang niat membunuh dari para murid bidang bintang manusia dan bidang bintang orc. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia mengirim transmisi suara ke semua murid 4 teknik, saudara-saudara, saya memiliki pengaturan sendiri, setelah memasuki penjara api kuno, kalian jangan khawatir tentang saya, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, jubah putih berburu dan berubah menjadi bayangan, terbang menuju pintu masuk penjara api kuno, memikirkan suara tua Daokun yang khawatir, Yuner, kamu harus menambahkan lebih banyak hati-hati, ucap Daokun. Jangan khawatir, murid akan baik-baik saja, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia menukik ke bawah dan menembak ke pintu masuk yang seperti jurang. Bas! Tan Yun baru saja memasuki pintu masuk ketika dia merasakan rasa pusing yang luar biasa datang dari kedalaman pikirannya. Kemudian, dia merasa pusing dan jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Perasaan ini berlangsung selama beberapa jam. Tiba-tiba, pusingnya hilang. Tan Yun masih memejamkan mata dan merasakan perasaan tebal di bawah kakinya. Sebelum dia bisa membuka matanya, dia merasakan gelombang panas datang ke arahnya. Tan Yun perlahan membuka matanya, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, matanya menunjukkan keterkejutan, dan dia berkata, sungguh spektakuler, ucap Tan Yun. Tan Yun memalingkan muka, tetapi melihat puncak Xiong Feng terbakar dengan api yang mengerikan, berdiri di antara langit dan bumi, tidak dapat melihat ujungnya sekilas, dan semua gunung berapi sejauh mata memandang. Di antara gunung berapi, magma yang mengepul mengalir deras, yang cukup mengejutkan. Dan Tan Yun berdiri di puncak gunung berapi, karena dia memiliki nyala api Hongmeng, dia tidak perlu menggunakan kekuatan suci untuk melindungi tubuhnya, dan nyala api itu tidak dapat melukainya sedikit pun. Betul sekali, Z, neraka kuno penuh dengan api, dan lautan api melahap segalanya.
Pada saat yang sama, murid-murid leluhur dari benua barat, murid-murid kuil Tianmen, dan anak-anak dari kebahagiaan ilahi yang tersebar di penjara api kuno memiliki kekuatan suci atau kekuatan leluhur untuk melindungi tubuh mereka, atau mengorbankan baju besi pertahanan untuk mencegah mereka terbakar oleh api. Alasan mengapa ada tirai cahaya kekuatan ilahi yang melindungi tubuh, dan perbedaan antara tirai cahaya kekuatan leluhur, adalah bahwa leluhur memiliki kekuatan ilahi dalam tubuh mereka, begitu mereka dipromosikan menjadi leluhur, kekuatan ilahi di kolam roh akan diubah menjadi kekuatan leluhur, dan pada saat yang sama, mereka juga akan diubah menjadi roh leluhur antara langit dan bumi. Seberangi perampokan untuk maju ke alam kaisar leluhur terlebih dahulu, dan kemudian temukan tempat untuk mundur, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berpikir secara rahasia, tiba-tiba, dua tawa mencibir jatuh dari langit, mengganggu pikirannya. Rekan Tao ini dari kuil Tianmen, serahkan semua milikmu. Iya, serahkan, ucap dua murid itu. Wosh! Dua murid elit dalam kostum Bliss Shenzong, dipadatkan dengan kekuatan kaisar leluhur, turun dari langit dan mendarat di gunung berapi puncak muncul di depan Tan Yun. Tan Yun meliriknya dan menemukan bahwa keduanya hanya berada di tingkat ketujuh dari alam kaisar leluhur, dan ada sinar dingin di mata bintangnya. Untuk murid Shenzong dari kebahagiaan tertinggi, satu-satunya pikiran Tan Yun adalah membunuh. Bagaimana jika aku tidak membayar, ucap Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Tidak membayar, kedua murid laki-laki itu tertegun sejenak, dan salah satu dari mereka menyeringai, seperti kata pepatah, menghancurkan kekayaan dan menghilangkan bencana, Anda tidak tahu apa yang baik atau buruk. Cepat dan serahkan, jika tidak, aku akan memotongmu menjadi 8 bagian dan melemparkannya ke dalam magma di bawah, ucap salah satu murid. Mendengar ini, Tan Yun melepas cincin leluhur di tangan kanannya dengan tangan kirinya, mengulurkan tangan kirinya, dan berkata, ada 100 juta atau 300 juta dalam diriku. 10 juta batu leluhur berkualitas tinggi, kamu dapat mengambilnya, ucap Tan Yun. Batu leluhur yang berkualitas atas, salah satu dari mereka berkata dengan dingin, jika kamu berani membodohiku, kamu mati, ucap salah satu murid. Setelah berbicara, murid itu melepaskan indera ilahinya ke dalam cincin leluhur di telapak tangan kiri Tan Yun, lalu tubuhnya bergetar hebat, matanya melebar, dan dia berteriak dengan kegembiraan serakah. Saudara muda Li Luo, aku memposting, anak ini benar-benar memiliki begitu banyak batu leluhur berkualitas tinggi, ucap Zhang Jip. Kakak senior Zhang Jin, apakah itu benar? Jangan menakuti saya, ucap murid bernama Li Luo buru-buru melepaskan indera ilahi dan memasuki cincin leluhur. Ketika dia mengetahui bahwa itu seperti yang dikatakan Zhang Jin, dia juga gemetar karena kegembiraan. Wow hahaha, ini dikembangkan, kami akan mempostingnya kali ini, ucap Li Luo tertawa penuh semangat, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih ancestral ring di telapak tangan kiri Tan Yun. Tepat ketika ibu jari kanan, jari telunjuk, dan jari tengah Li Luo hendak memegang cincin leluhur, Tan Yun tiba-tiba meraih tangan kirinya dan meraih 3 jari Li Luo. Retak, ah jari-jariku. Ketika suara retakan tulang dan jeritan kesemutan terdengar, 3 jari Li Luo dipatahkan oleh Tan Yun, dan darah menyembur keluar. Zhang Jin yang berada di samping, tidak mengharapkan adegan tiba-tiba ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seekor semut di distrik kuil Tianmen yang berada di alam kesempurnaan agung alam leluhur akan berani melakukannya. Dasar sialan, beraninya kau menyerangku, aku akan membunuhmu, ucap Li Luo yang kehilangan 3 jari di tangan kanannya sangat marah. Dia mengepalkan tangan kirinya dan menghujamkannya ke dada Tan Yun yang sudah dekat. Dia sangat sombong, dengan kekuatannya di tingkat ketujuh dari alam kaisar leluhur, dengan pukulan ini, semut di depannya pasti akan hancur berkeping-keping. Namun, dia salah. Kesalahan besar. Jika kamu ingin membunuhku, apakah itu terserah kamu, ucap Tan Yun, telapak tangan kanan Tan Yun mengenai kepalan tangan kiri Li Luo seperti kilat. Bang, kaca-kaca. Di tengah suara keras itu, terdengar suara retakan tulang. Saat terdengar, kepalan tangan kiri Li Luo menghadap telapak tangan kanan Tan Yun yang lemah, darah berceceran, dan kelima jarinya pecah. Tidak hanya itu, seluruh lengan kiri Li Luo, yang tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan Tan Yun, itu pecah. Puff! Li Luo yang kehilangan lengan kirinya, merasakan kekuatan yang luar biasa, mengalir ke dada kirinya dari lengan yang patah,
mencapai jantungnya, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya meledak ke udara. Kembalilah untukku, ucap Tan Yun tiba-tiba maju selangkah, dan ketika dia mendekatinya, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih pergelangan tangan kanan Li Luo. Matilah, ucap Tan Yun tiba-tiba menarik lengan kanannya, tangan kanannya menarik kembali Li Luo yang terbang terbalik, dan pada saat yang sama, lutut kanannya tiba-tiba naik dan mengenai pangkal hidung Li Luo. Tidak, bang, jeritan serak Li Luo berhenti tiba-tiba. Setelah tulang hidungnya hancur, seluruh kepalanya meledak seperti semangka. Plop, mayat tanpa kepala itu menabrak api di depan Zhang Jin dengan darah yang memancar. Zizi, dalam napas, mayat itu berubah menjadi abu dalam nyala api. Melihat Li Luo yang berubah menjadi abu, dan Zhang Jin yang juga berada di tingkat ketujuh dari alam kaisar leluhur, seluruh tubuhnya gemetar, dan butiran keringat di dahinya terus menetes. Mengerikan, mengerikan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Tan Yun yang berada di alam kesempurnaan agung Raja Leluhur, akan membunuh Li Luo dengan begitu mudah. Kamu berani membunuh murid sekte kebahagiaan ilahiku, tidak peduli siapa kamu akan hancur, ucap Zhang Jin meraung dan mengorbankan artefak penguasa leluhur berkualitas tinggi Senzu. Menurutnya, kecepatan terbang artefak kaisar leluhur Senzu berkualitas tinggi sebanding dengan dewa alam kaisar leluhur agung, mengira Tan Yun tidak bisa mengejarnya. Jika kamu ingin melarikan diri, itu sama dengan si idiot berbicara tentang mimpi, ucap Tan Yun mengandung suara niat membunuh. Ketika Zhang Jin mendengarnya, Tan Yun sudah melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan berkedip ke arah kekosongan dari puncak gunung berapi. Wosh wosh. Dengan hanya 3 kilatan, Tan Yun menyapu Senzu. Melihat Tan Yun yang tiba-tiba muncul di sampingnya, Zhang Jin benar-benar ngeri. Dia tahu bahwa lawannya tidak hanya melampaui level untuk menantang langit, tetapi juga memiliki kecepatan yang sama. Maafkan hidupku, ucap Zhang Jin berbalik untuk melihat Tan Yun, dan ketika dia hendak berlutut, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pedang leluhur tertinggi yang dikaitkan dengan angin dengan kekosongan yang runtuh menusuk ke arah tenggorokan Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba menoleh, dan saat dia nyaris lolos, dia tiba-tiba menendang dada Zhang Jin dengan kaki kanannya. Bang, kaca, kaca. Zhang Jin berdarah dari telinga dan hidungnya, menyemburkan darah dari mulutnya, ambruk di dadanya, ditendang dari Senzu, dan jatuh ke puncak gunung berapi. Bas. Ketika kekosongan bergetar, Tan Yun muncul di gunung berapi dan menginjak dada Zhang Jin. Maafkan hidupku, tolong maafkanku, Zhang Jin memohon dengan lemah, selama kamu memaafkanku. Sebelum Zhang Jin selesai berbicara, Tan Yun berkata, diam. Setelah Tan Yun memarahi, dia bertanya, lebih dari 90.000 tahun sebelumnya, Huyan Yingfeng, tuan muda dari Bliss Shenzong Anda, menangkap puluhan miliar tentara ilahi di alam semesta yang lebih rendah. Apakah tentara ilahi itu masih hidup sekarang, ucap Tan Yun. Tidak, meskipun Zhang Jin tidak tahu mengapa Tan Yun bertanya, dia berkata dengan jujur, prajurit ajaib itu semuanya digunakan untuk pengorbanan darah, ucap Zhang Jin. Tan Yun memiliki secercah harapan sebelum puluhan miliar tentara sihirnya masih hidup. Tetapi setelah mendengar semua kematian, Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya merah, rambut putihnya berkibar tertiup angin, dan dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan kesedihan. Setelah raungan, air mata jatuh dari mata merah Tan Yun. Tan Yun menatap Zhang Jin, dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga. Katakan padaku, apakah Huyan Yingfeng datang ke penjara api kuno, bahkan lebih kuat, ayo, datang. Setelah mendengar bahwa Huyan Yingfeng datang ke penjara api kuno, Tan Yun meraung lagi, alam apa dia sekarang, ucap Tan Yun. Ini adalah kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur, Zhang Jin menggigil dan berkata, aku akan memberitahumu segalanya, jadi tolong lepaskan hidupku, tolong, ucap Zhang Jin. Tan Yun menutup telinga, dia memikirkan puluhan miliar bawahan yang dibunuh secara brutal oleh Shenzong dari Ultimate Bliss, air mata menetes ke bawah, mengangkat kaki kanannya, dan tiba-tiba berbalik ke arahnya. Ketika Tan Yun menginjak kepalanya, raungan bergema di langit, Huyan Feng, aku bersumpah demi Tan Yun, aku akan membunuhmu, kalau tidak aku tidak akan menjadi manusia, ucap Tan Yun. Bang! Kepala Zhang Jin runtuh, mayat tanpa kepala berubah menjadi ketiadaan dalam nyala api, hanya cincin leluhurnya dan cincin leluhur Li Luo yang terbaring diam di lautan api. Saat ini,
Tan Yun berdiri dengan tenang di dalam api, menutup air matanya, dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kesedihannya. Setelah beberapa saat, Tan Yun membuka matanya yang berlinang air mata, dan berkata kata demi kata, 120.000 murid Sekte Divine dari kebahagiaan tertinggi yang memasuki penjara api kuno, kecuali aku Tan Yun mati, aku tidak akan membiarkan kalian hidup-hidup, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, rambut putih Tan Yun menari, melepaskan kesadaran ilahinya yang sebanding dengan tingkat ketiga dari alam Kaisar Suci leluhur secara ekstrim, menutupi pegunungan wilayah api yang luas ke segala arah. Setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, mata Tan Yun berkedip, menurut peta di slip batu giok, saya berada di pegunungan penjara api di barat laut penjara api kuno, tempat ini cukup terpencil, dan itu adalah tempat terbaik bagiku untuk melarikan diri dari malapetaka dan mundur, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun segera merasakan penghalang dari alam kaisar leluhur. Wow, segera, langit di atas kepala Tan Yun mengamuk, dan awan hitam yang mengepul seperti gunung hitam pekat, berkumpul di atas pegunungan Helvire. Hanya dalam waktu singkat, kekosongan 3 juta abadi di atas Tan Yun ditelan oleh awan gelap, untuk sementara waktu, dunia jatuh ke dalam kegelapan, dan api yang menyala di pegunungan wilayah api menjadi semakin menyilaukan. Tusuk, tusuk, di awan gelap yang bergulir, satu demi satu seperti naga raksasa, Dewa Kaisar leluhur Lei Tianjiao, melaju dengan tergesa-gesa dan lambat, sangat menakutkan. Dalam 1 jam berikutnya, kesengsaraan surgawi Kaisar leluhur Dewa Petir berkumpul semakin banyak di awan gelap, dan kesengsaraan surgawi belum datang, dan napas Tan Yun yang menakutkan dikeluarkan dari awan gelap dan melahap Tan Yun. Tan Yun diselimuti aura tirani itu, dan dia seperti perahu kecil, pergi jauh ke lautan luas. Tubuh hegemoni Hongmeng, ucap Tan Yun. Tubuh Tan Yun melonjak liar hingga 30.000 kaki besar, seperti menara besi berbentuk manusia, berdiri di puncak gunung berapi. Kali ini, Tan Yun tidak melakukan tendangan voli untuk menyeberangi perampokan lagi, keluhan sebelumnya di alam semesta yang lebih rendah telah berakhir, dan dia tidak perlu marah kepada dewa lagi. Meskipun Tan Yun jelas berdiri untuk menyeberangi perampokan, kekuatan kesengsaraan surgawi Dewa Kaisar leluhur akan turun menjadi 90%, tetapi dia masih tidak berani gegabah. Boom! Wow! Ledakan keras bergema di langit, dan puluhan ribu leluhur Kaisar Dewa Lei Tianjiao, dengan kekosongan retak, menonjol keluar dari awan, ledakan itu mengenai dada Tan Yun. Ini sangat kuat, ucap Tan Yun terkejut. Kekuatan bencana ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia merasa dadanya seperti dihancurkan oleh palu raksasa, dan rasa sakit yang hebat datang dari organ dalamnya. Gumpalan darah meluap dari sudut mulut Tan Yun, dan tubuhnya yang seperti gunung meledak ke udara, dan tubuhnya hancur berantakan dari gunung berapi di kejauhan. Pada saat yang sama, di luar penjara api kuno, Huyan Zhang yang sedang mengobrol dengan Fang Zixi dan Helian Mengde di Menara Dewa, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, wajahnya sangat berubah. Bagaimana ini mungkin, ucap Huyan Zhang. Master Sekte Huyan, ada apa, ucap Helian Mengde mengerutkan kening dan bertanya. Fang Zixi juga memandang Huyan Zhang dengan bingung. Wajah Huyan Zhang pucat, dan matanya yang keruh menunjukkan ketidakpercayaan. Bukankah klan dewa kuno abadi dimusnahkan oleh kebahagiaan ilahi Anda, dinasti leluhur benua timur, dinasti leluhur benua selatan, dan dinasti leluhur benua utara sejak lama? Bagaimana mungkin ada orang yang masih hidup, ucap Huyan Zhang. Fang Zixi gemetar dan berkata diam-diam, pasti Tan Yun yang mengatasi bencana, tetapi bagaimana Huyan Zhang bisa tahu, ucap Fang Zixi di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Fang Zixi pura-pura bingung, memandang Huyan Zhang, dan berkata, Master Sekte Huyan, apakah Anda salah? Protos belum muncul selama 80 juta tahun, bagaimana bisa tiba-tiba muncul saat ini, ucap Fang Zixi. Aku tidak dapat membuat kesalahan, Master Sekte ini tidak akan pernah membuat kesalahan, kalian berdua tidak tahu, Protos kuno yang abadi, karena mereka terlalu dewa untuk menentang langit, oleh karena itu, para dewa telah menahan mereka, dan kekuatan malapetaka ketika mereka melintasi bencana adalah 3 kali lipat. Bencana dewa kuno abadi juga dikenal sebagai untuk bencana abadi. 80 juta tahun yang lalu, setelah 4 kekuatan utama kita memusnahkan Protos kuno abadi, mereka khawatir tentang ikan yang lolos dari jaring,
jadi Raja ini dan Kaisar Besar Dongzu, Kaisar Agung Nanzu, dan Kaisar Besar Beizu bergabung untuk mengikuti hukum jalan ilahi, seutas malapetaka abadi ditarik dari tengah. Lalu, untaian abadi ini malapetaka dibagi menjadi 4, dan mereka disegel dalam pikiran kita berempat. Begitu ada seseorang dari ras dewa kuno abadi, kita berempat akan melewati malapetaka, itu akan dirasakan pada saat yang sama. Dan dari perspektif hanya melampaui malapetaka, orang yang melampaui malapetaka harus melampaui kesengsaraan surgawi leluhur abadi, ucap Huyan Zhang. Fang Zixi mengangguk, jadi begitu, maka Anda tahu lokasi orang yang melampaui malapetaka kesengsaraan leluhur abadi, ucap Fang Zixi. Seharusnya di wilayah Dewa Benua Barat, Huyan Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, lokasi pastinya tidak dapat ditentukan, ucap Huyan Zhang. Mendengar ini, hati Fang Zixi akhirnya tenggelam di tenggorokannya, dan dia berkata dengan santai, bagaimana jika ada Protoss kuno abadi tidak punah, ucap Fang Zixi. Lupakan saja, tidak perlu khawatir, ucap Heilen. Kamu tidak bisa mengatakan itu, ras dewa kuno abadi ini adalah dewa melawan langit, dan citra bencana abadi dalam pikiran Master Sekte ini kabur, menunjukkan bahwa bakat para perampok melawan langit. Baru saja, Master Sekte ini menemukan bahwa malapetaka abadi sangat kabur, yang berarti bahwa orang yang melintasi malapetaka itu pasti jenius dari para dewa kuno yang abadi. Bakat jahat semacam ini harus dibunuh sesegera mungkin, jika tidak, begitu tumbuh, akan ada masalah tanpa akhir, ucap Huyan Zhang. Pada saat yang sama, di ujung timur wilayah Dewa Benua Barat, di dinasti leluhur Benua Timur. Di sebuah istana yang megah, seorang lelaki tua dan cacat yang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya mengungkapkan ketidakpercayaan, Dewa kuno abadi, masih ada orang yang belum mati, ucap lelaki tua itu. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, lelaki tua itu dengan tegas berkata, datanglah, ucap lelaki tua itu. Bawahan ada di sini, dengan suara hormat, awan kabut hitam muncul dari depan lelaki tua itu. Pria tua itu berkata dengan wajah muram, Kaisar merasakan bahwa di wilayah Dewa Benua Barat, ada sisa dewa kuno abadi, sisanya sangat berbakat, dan sedang melalui bencana leluhur abadi. Kirim seseorang ke wilayah Dewa Benua Barat, caro keberadaan sisa-sisa Protoss kuno abadi. Ingat, itu harus dilakukan secara rahasia dan tidak dapat disebarkan, lagi pula, Protoss yang dulu setia kepada Dewa kuno abadi Protoss sekarang menantikan Protoss kuno abadi dan keturunan mereka. Begitu mereka mengetahui Protoss kuno abadi belum mati, mereka pasti akan berjuang untuk melindungi sisa-sisa Protoss kuno abadi, ucap Kaisar Agung Dongzu. Ketika Kaisar Agung Dongzu memerintahkan orang untuk menemukan keberadaan sisa-sisa Protoss kuno abadi, Kaisar Agung Nanzu dan Beizu juga diam-diam mengirim orang-orang pergi ke wilayah Dewa Benua Barat untuk memburu sisa-sisa dewa kuno abadi dengan segala cara. Ketika gelombang gelap musuh melonjak, Tan Yun yang berada di wilayah api kuno, tidak tahu apa-apa. Boom, boom. Di awan gelap yang luas, satu demi satu kesengsaraan surgawi Kaisar leluhur abadi yang kejam, dengan kekosongan yang retak, turun dengan deras, menelan gunung berapi dan Tan Yun. Bang bang bang, gunung berapi yang jatuh langsung ke langit, tidak mampu menahan kekuatan bencana, meledak satu demi satu. Pada saat ini, tanah longsor. Pada saat ini, ruang yang retak mulai runtuh. Seolah-olah akhir dunia akan datang. Meski Tan Yun tidak bisa dilihat dari perampokan langit yang terus-menerus dibombardir oleh awan gelap yang luas, Tan Yun jelas tidak mati. Karena begitu tubuh Tan Yun mati, malapetaka menghilang. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu, dan Tan Yun masih melintasi perampokan. Waktu seperti anak panah, dan akan segera berlalu 11 tahun sejak Tan Yun melintasi perampokan itu, ini berbulan-bulan. Pada saat ini, dalam kehampaan 20 juta mil jauhnya dari area kesengsaraan Tan Yun, 10 murid laki-laki kuil Tianmen berdiri di udara. Dilihat dari kostum 10 orang, mereka semua adalah murid elit ras manusia. Dan pemuda dengan bantalan luar biasa di kepala tidak lain adalah kultivator pertama dari murid elit wilayah bintang ras manusia, yaitu Zhao Yanting. Tepatnya, itu harus menjadi kultivator pertama di antara semua murid elit di wilayah bintang 3 kuil Tianmen. Karena dalam pertempuran untuk para murid elit dari wilayah 3 bintang, Zhao Yanting berhasil memenangkan kejuaraan.
Meskipun dia adalah kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur, dia dapat melompat untuk menantang kultivator lapisan ke-8 alam kaisar suci leluhur. Tidak ada keraguan bahwa dia pasti jenius seperti monster. Pada saat ini, salah satu murid elit memandang awan gelap yang bergulir di depan dan berkata, "Kakak Zhao, seseorang di pegunungan wilayah api telah melewati bencana." Tapi yang membuatku merasa aneh adalah, dari perspektif ukuran bencana, itu lebih kecil dari bencana besar alam kaisar leluhur, tetapi setidaknya 2 kali lebih kuat dari bencana besar alam kaisar leluhur. Alam apa itu? Ucap murid itu. Mendengar ini, Zhao Yanting menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa menebak, mari kita tunggu dan lihat siapa yang melewati kesengsaraan." "Ikuti saya," ucap Zhao Yanting. Setelah meninggalkan kalimat, Zhao Yanting memimpin penyeberangan tepi area terbang menjauh. 1 jam kemudian, Zhao Yanting dan 10 orang tertidur di pegunungan. Pada saat ini, seorang murid laki-laki melepaskan indranya dan dengan hati-hati menjulur ke depan. Setelah beberapa saat, dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan gemetar karena kegembiraan. "Ada apa?" ucap Zhao Yanting bertanya melalui transmisi suara. "Kakak Zhao, tebak siapa yang saya temukan?" ucap murid itu senang dengan transmisi suara dan terjual abis. "Siapa yang membuatmu begitu bersemangat?" Zhao Yanting tersenyum dan berkata, "Mungkinkah itu gadis yang kamu sukai?" ucap Zhao Yanting. "Tidak, murid itu berkata, ini Tan Yun," ucap murid itu. Apakah itu Tan Yun?" ucap Zhao Yanting. "Ya kakak senior Zhao, benda sialan itu adalah Tan Yun," ucap murid itu. Ketika transmisi suara murid itu, Zhao Yanting diam-diam melepaskan indera ilahinya, dan membentang ke depan seperti gelombang pasang, menutupi Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun yang terluka parah dan menunjukkan tulangnya, tidak sekuat Zhao Yanting, jadi dia tidak menemukan pengintipan Zhao Yanting. Namun, dia sudah menyadarinya, dan kesadaran murid laki-laki itu baru saja memeriksanya. "Dilihat dari kekuatan indera spiritual saya yang baru saja saya intip, itu seharusnya merupakan kesempurnaan besar dari alam kaisar leluhur. Ketika saya berhasil mengatasi bencana, jika Anda adalah musuh, maka Anda akan mati," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia masih menderita dari pembawaan leluhur kaisar surga yang abadi. Pada saat yang sama, Zhao Yanting yang tertidur di pegunungan, menarik kesadarannya, dan matanya bersinar dengan kegembiraan. "Hahaha, melangkahlah. Tidak ada tempat untuk pergi setelah menembus sepatu besi, tidak perlu usaha untuk mendapatkannya." Tan Yun, kamu pasti tidak menyangka bahwa kamu akan sangat sial bertemu denganku selama bencana," ucap Zhao Yanting. Pada saat ini, murid lain mengirim transmisi suara ke Zhao Yanting. "Saudara Zhao, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Ya, kakak senior Zhao," ucap para murid. Zhao Yanting berkata sambil mencibir, "Jangan panik. Sekarang bukan waktunya untuk membunuh Tan Yun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada orang biasa, jika kita membunuh sekarang, itu akan membunuhmu. Dengan situasinya saat ini, saya khawatir dia akan mati dalam bencana sebelum dia berhasil mengatasi bencana, jadi kita akan menyelamatkan masalah. Bahkan jika dia tidak mati di bawah malapetaka, dia akan mati ketika dia berhasil melampaui malapetaka, saat itulah dia paling lemah. Apa perbedaan antara membunuhnya dan meremas semut?" ucap Zhao Yanting. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.